Triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Triple Pitagoras merupakan kumpulan 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras. Agar kamu dapat memahami triple Pitagoras, perhatikan contoh berikut. Manakah dari kelompok bilangan berikut yang termasuk triple Pitagoras? Di sini ada 3 kelompok bilangan. Yang pertama 3, 5, dan 4. Yang kedua 7, 6, dan 8. Dan yang terakhir 6, 8, dan 10. Dari 3 kelompok ini kita akan menentukan mana yang merupakan triple Pitagoras dan mana yang bukan triple Pitagoras. Kita buat penyelesaiannya. Yang pertama kita buat pemisalan. Saya punya sebuah segitiga siku-siku. Di sini sisi siku-sikunya, sudut siku-sikunya. Ingat, dalam segitiga siku-siku itu terdapat 3 sisi, di mana sisi yang paling panjang itu berada di depan sudut siku-siku. Di sini sisi terpanjang saya misalkan sebagai C, kemudian 2 sisi lainnya adalah sisi penyiku. Saya misalkan sebagai sisi A dan sisi B. Supaya ingat, di pemisalan saya tambahkan keterangannya. AB adalah sisi siku-siku, sementara yang C adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. Masih ingat ya, sisi terpanjang sering kita beri istilah hipotenusa, atau ada pula yang menyebutnya sisi miring. Sisi yang berada tepat di depan sudut siku-siku. Intinya dia yang paling panjang. Sekarang kita mulai dari yang A. Dari yang A, 3 kelompok bilangannya adalah 3, 5, dan 4. Dari 3 bilangan ini, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Kita akan menentukan yang mana A, B, dan C. Ingat, hipotenusa adalah sisi terpanjang. Dari 3, 5, dan 4, manakah sisi yang terpanjang? Yang terpanjang adalah 5. Kita tentukan dulu yang terpanjang adalah 5. Lalu sisi penyikunya A dan B-nya bebas. A-nya 3, B-nya 4. Mau A-nya yang 4, B-nya yang 3 boleh. Boleh dibolak-balik ya. Yang penting yang jangan sampai terbalik adalah sisi terpanjang atau C-nya. Nah, selanjutnya untuk menentukan dia triple Pitagoras atau bukan, tinggal kita gunakan teorema Pitagoras. Masih ingat seperti apa bunyi teorema Pitagoras? Kuadrat pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Jadi kita mulai dari sisi terpanjang, yaitu C. C kuadrat atau C pangkat 2 sama dengan sisi penyikunya, jumlah kuadrat sisi penyikunya, atau A kuadrat tambah B kuadrat. Mudah-mudahan kalian masih ingat bagian ini ya. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan nilai C, A, dan B pada rumus Pitagoras ini. C-nya 5, kita ganti dengan 5. Menjadi 5 kuadrat atau 5 pangkat 2 sama dengan A-nya 3 pangkat 2 tambah B-nya 4, kita pangkatkan 2. Selanjutnya 5 pangkat 2, ingat ya 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 artinya perkalian berulang, bukan 5 kali 2 loh ya, tapi 5 kali 5. Berapa 5 kali 5? Masih ada yang jawab 10? Yang benar 25. Sama dengan 3 pangkat 2, artinya 3 kali 3, yaitu 9. Ditambah 4 pangkat 2, ayo berapa 4 pangkat 2? 4 kali 4, 16. Selanjutnya kita jumlahkan. Di ruas kiri ada 25 sama dengan 9 tambah 16. Berapakah 9 tambah 16? 25. Sekarang perhatikan. Di kiri 25 dan di kanan 25 dan dibubuhi tanda sama dengan di tengah-tengahnya. Sehingga kita baca 25 sama dengan 25. Pernyataan ini benar. Benar kan? 25 dan 25 itu sama? Benar. Karena dia benar, artinya ketiga bilangan ini memenuhi teorema Pitagoras ini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa bilangan 3, 5, dan 4
itu merupakan triple Pitagoras karena memenuhi teorema Pitagoras. Nah, selanjutnya yang B. Ada 7, 6, dan 8. Kita cek, kita tuliskan yang diketahui. Ada A, B, dan C. Ingat sisi terpanjang adalah C. 7, 6, dan 8. Mana sisi terpanjang? Tentu saja 8, berarti 8 sebagai C. Selain itu sebagai A dan B. Mau ditukar terserah, saya memilih A-nya 7, B-nya 6. Kalau kalian mau mencoba A-nya 6 dan B-nya 7 silahkan. Hasilnya nanti akan sama saja. Kita buat jawabannya. Kita tuliskan teorema Pitagorasnya dulu, masih menggunakan gambar yang sama. Sisi terpanjangnya adalah C, sehingga rumus Pitagorasnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kuadrat itu nama lain dari pangkat 2 loh ya, barangkali ada yang lupa. Kita masukkan nilai C. C-nya 8, dipangkatkan 2 sama dengan A-nya kita ganti dengan 7 sesuai yang diketahui. A-nya 7. Pangkat 2 ditambah B 6 pangkat 2. Kita pangkatkan 8 pangkat 2. Artinya 8 kali 8, 64. 7 pangkat 2, 7 kali 7, 49. Ditambah 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6. Berapa 6 kali 6? 36. Lalu di ruas kiri 64, di ruas kanan 49 ditambah 36. Bisa kita tambahkan bersusun ke bawah ya. Akan diperoleh 85. Nah, di sini benar nggak 64 sama dengan 85? Nggak sama ya. 64 itu kurang dari 85. Harusnya di sini tidak menggunakan tanda sama dengan. Yang benar tandanya tidak sama dengan. Kalau gitu pernyataan ini salah. Karena dia salah, artinya ketiga bilangan ini tidak memenuhi teorema Pitagoras. Dengan begitu, tiga bilangan itu tidak membentuk segitiga siku-siku. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 7, 6, dan 8 bukan triple Pitagoras. Karena ketika ketiga bilangan tersebut dimasukkan ke dalam rumus Pitagoras, dia tidak memenuhi teorema Pitagoras itu. Nah, seperti itu. Paham ya membedakan mana yang triple Pitagoras dan mana yang bukan triple Pitagoras. Selanjutnya, yang C. Ada 6, 8, dan 10. Nih. Kita coba lagi. Diketahui. Kita tentukan A, B, dan C-nya. Ingat C sisi terpanjang. Yang mana C-nya? Sisi terpanjangnya adalah 10 yang nilainya paling besar. Dengan begitu A-nya 6, B 8. Kita buat lagi, kita cek lagi. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya 10 kita pangkatkan 2 sama dengan A-nya 6. Pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 10 pangkat 2, ayo berapa 10 pangkat 2? 100 sama dengan 6 pangkat 2. 6 kali 6 36 ditambah 8 pangkat 2, 8 kali 8 64. Tinggal kita jumlahkan. Yang di kiri udah ada 100, di kanan 36 ditambah 64. Kalau kalian jumlah bersusun dengan benar, hasilnya pasti 100. Benar nggak 100 sama dengan 100? Benar dong ya. Karena dia benar, artinya ketiga bilangan ini memenuhi teorema Pitagoras. Lalu apa kesimpulannya? Ayo, apa kesimpulannya? 6, 8, dan 10 merupakan triple Pitagoras. Jadi karena dia memenuhi teorema Pitagoras itu, maka 6, 8, dan 10 dikatakan sebagai triple Pitagoras.
7, 6, dan 8 bukan triple Pitagoras karena ketika ketiga bilangan ini dimasukkan ke dalam teorema Pitagorasnya, hasilnya adalah salah. Kalau hasil akhirnya benar seperti ini, maka kumpulan 3 bilangan asli yang dimaksud akan termasuk kategori triple Pitagoras. Mudah ya? Saya ulang lagi, triple Pitagoras adalah kumpulan 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras. Demikian materi tentang triple Pitagoras, semoga bermanfaat. Ayo yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like jika kalian bisa memahami penjelasan pada video ini. Terima kasih.